yang lain, kita mulai saja ya. Halaman 81. Benda-benda yang ada di dalam sistem tata surya melakukan gerak rotasi dan gerak revolusi. Kombinasi gerak bumi, matahari, dan bulan dapat menciptakan peristiwa gerhana bulan. Apakah kamu pernah melihat gerhana bulan? Lalu, tahukah kamu peristiwa gerhana bulan? Ayo simak penjelasan berikut. Saya kasih ilustrasinya begini. Ini misalkan sistem tata surya. Pusat tata surya itu matahari. Jadi gini, kumpulan dari tata surya itu disebut dengan galaksi. Nah, lalu kita ini berada di galaksi Bima Sakti. Di dalamnya terdapat sistem tata surya. Ada apa saja? Ada matahari. Ini saya sebut matahari. Di matahari ini ada 8 planet yang berkeliling, berputar, mengitari matahari. Salah satunya siapa? Bumi. Salah satunya bumi. Bumi ini berputar, mengelilingi matahari. Misalkan ini rotasinya. Bentuknya rotasinya oval kalau digambarkan. Lalu peristiwa ini disebut dengan peristiwa berputarnya bumi ini. Berputarnya ini berputar terus ke sini. Ini disebut dengan revolusi. Revolusi. Lalu bumi sendiri ini berputar. Dia berputar sendiri. Sambil berkeliling, dia sambil berkeliling terus ini dia berputar. Bumi itu berputar. Jadi bukan berkeliling saja, tapi dia sambil berputar. Proses bumi berputar ini, ya mana nak? Lah, proses bumi berputar pada porosnya ini disebut dengan rotasi. Bumi berputar pada porosnya, ini bumi berputar pada porosnya. Bumi berputar pada porosnya. Lalu revolusi itu apa? Bumi berputar mengelilingi matahari. Matahari. Dua hal ini sesuatu hal yang berbeda. Sama-sama berputar, kalau bumi berputar sendiri, muter. Proses muternya bumi itu, jadi dia muter. Jadi dia berputar sendiri di sini, ini. Sambil dia berputar mengelilingi matahari, dia berputar pada porosnya. Proses berputar pada porosnya ini disebut dengan rotasi, lalu proses berkeliling ini disebut dengan revolusi. Dampak dari rotasi ini apa? Terjadinya siang dan malam. Ketika dia berputar pada porosnya, sisi yang sebelah sini, misalkan sisi ini, saya kasih warna lain. Sisi yang saya coret merah-merah ini, pada saat dia berputar begini, dia menghadap matahari, dia akan kondisi siang. Tapi sisi yang sebelah sini malam. Begitu juga ketika dia berada di sini, akan gelap jadi malam, dan dia di sini berada, di sini akan jadi siang. Jadi dalam satu bumi itu, satu planet bumi itu, prosesi terjadinya siang dan malam itu berbeda, tidak sama. Makanya kalau ada wacana dikatakan bumi itu datar, itu ya salah besar. Kenapa salahnya? Ya jelas ketika bumi itu datar, proses terjadinya siang dan malam itu harusnya bersamaan dong. Faktanya tidak. Proses terjadinya siang dan malam itu masing-masing wilayah berbeda-beda. Kayak yang waktu kegiatan
kemarin Natal itu kita mengundang dari Itali. Kita mengundang saudara dari sini yang ada di Itali. Ternyata di sana dalam kondisi malam, jam 2 malam. Di sini pada jam 2 siang. Nah, perbedaan itu tadi dikarenakan adanya rotasi bumi. Berbeda dengan proses revolusi bumi. Kalau revolusi bumi dampaknya pada musim. Oke, masih ada. Halo Pak, bukan ada suara Pak. Iya, sebentar. Tadi Pak Dani masih ada iklan. Pak ini Ya, kok putus-putus ya Pak ya? putus-putus, Doh. Iya putus-putus Pak. Apa sih enggak? Nang di Mbak Nana baterainya Mbak Nana? Baterainya nang di? Sebentar ya Pak Dani nyari baterai biar bisa kelihatan langsung. Oke, tadi bedanya apa Ndo, Nando? Antara revolusi dan rotasi Ndo? Nando? Nando, can you listen me Ndo? Nando bisa mendengar suara saya Ndo? Ya apa Pak? Nando bisa dengar suara saya Ndo? Nyalakan mikrofonnya Ya Ndo. Nando. Bisa tapi putus-putus Pak. Gak apa-apa. Ndo, apa bedanya Kamu rotasi sing dan revolusi Ndo? Beda antara rotasi dan revolusi itu apa? Halo, Ndo. Nando hilang ya? Nando nge-lag kayaknya Pak. Richard aja, Cat. Beda antara revolusi dan rotasi itu apa, Cat? Apa, Cat, bedanya antara revolusi dan rotasi bumi? Apa Pak? Bedanya antara rotasi dan revolusi itu apa? Rotasi bumi ya Pak? Iya. Rotasi bumi pada gerakan bergerak dengan ini pada sumbunya bumi berputar ke arah timur. Pak Dani, Ya. ini Pak. Rotasi bumi merujuk pada gerakan berputar pelan bumi pada sumbunya bumi berputar ke arah timur, atau jika dilihat dari utara melawan arah jarum jam akibatnya akibat pergerakan pada sumbunya. Setiap daerah di bumi mengalami siang dan malam Besok loh. walaupun dengan
panjang siang dan malam yang bisa berbeda-beda. Oke. Bedanya rotasi dan revolusi itu adalah rotasi bumi berputar pada porosnya, sedangkan revolusi bumi berputar mengelilingi matahari. Itu ya, dua hal itu sangat berbeda sekali. Ya, Aktivitas bumi, matahari, bulan pada suatu kondisi akan memunculkan peristiwa gerhana bulan. Kenapa kondisi itu terjadi? Ada lagi satelitnya bumi. Siapa satelitnya bumi? Satelitnya bumi adalah bulan. Bulan ini mengelilingi bumi. Nah, bulan ini juga mengelilingi bumi. Proses bulan mengelilingi bumi ini salah satu peristiwa yang akan terjadi itu adalah penanggalan hijriyah. Penanggalan hijriyah. Jadi ketika contoh ini, pada hari ini penanggalan hijriyah itu tanggal 15 hijriyah. Maret ini tadi tanggal 29 Maret ini, kalau pada tanggalan hijriyah itu tanggal 15 hijriyah. Tepat di tengah-tengah. Tanggal 15 itu bulan, posisi bulan itu betul-betul terlihat. Dari tempat kita, posisi bulan itu betul-betul terlihat. Nah, lalu nanti ketika posisi bulan itu setelah 15 ini menuju ke 16, 17, ini bulan nanti akan semakin tertutup sedikit gitu. Nah, nanti akan muncul kembali di tanggal 1 itu, bulan akan muncul sedikit lagi. Akhirnya terbentuk bulan sabit dan lain sebagainya itu. Nah, itu terbukti bahwa bulan mengalami rotasi. Berotasi kemana? Berotasi mengelilingi bumi, karena bulan itu merupakan satelitnya bumi. Oke, kita akan bahas tentang bagaimana proses terjadinya gerhana. Di sini misalkan yang saya gambarkan merah ini adalah matahari. Lalu bumi. Kita kasih warna yang hijau ini bumi, biru ya. Menandakan kehidupan. Biru ini bumi. Hijau sih. Hijau ini bumi. Saya akan tarik garis dari matahari menuju ke garisnya saya kasih hitam aja biar terlihat. Dari matahari ke sini menyentuh di bumi. Lanjut satu garis lagi menyentuh di bumi. Setelah itu ada lagi garis dari sini menuju ke ini melalui garis singgung dalam, garis singgung persekutuan dalam. Ini siapa yang coret-coret ini ya? Oke. Lalu area yang ini namanya ini tadi apa? Bumi. Lah, bulan itu kan berkeliling ceritanya itu. Bulan itu berkeliling. Ini bulan bisa jadi di sini dan berputar tek sampai semuanya ke sini.
Ketika bulan berada di sini, berarti wilayah yang ini disebut dengan umbra. Wilayah yang ini adalah penumbra. Yang di sini juga penumbra. Ini yang penumbra, yang umbra ini gelap. Ini posisi ini matahari. Matahari. Di sini bumi. Posisi ini maka akan terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan apa yang terjadi pada posisi ini? Gerhana bulan total. Kenapa? Karena matahari, bumi, dan bulan berada pada posisi yang segaris. Kenapa bisa dikatakan ini adalah gerhana bulan total? Karena cahaya yang disinarkan oleh bulan itu sendiri tidak bisa kita lihat. Sedangkan bulan itu dia dapat memancarkan cahaya itu karena dia memantulkan cahaya dari matahari. Ketika posisinya begini, maka matahari ini menyinari bumi. Selanjutnya bulan ini posisinya ditutupi oleh bumi. Saya ulang, matahari ini cahayanya tidak bisa nyampe ke bulan pada kondisi ini. Karena bulan berada di daerah umbra. Di mana daerah umbra ini adalah bayangan dari bumi itu betul-betul menutup wilayah di umbra ini. Nah, ketika bulan posisi berada di umbra, maka bulan tidak terkena sinar matahari. Akibatnya, bulan tidak bisa memantulkan sinar matahari ke bumi. Dengan demikian, maka bulan tidak akan terlihat posisinya. Posisi itu yang disebut dengan gerhana bulan. Nah, karena ini semuanya bergerak, bulan itu berotasi, berevolusi, bumi berevolusi, maka ini akan bergerak, mengalami pergerakan, dan seterusnya. Ini ketika kondisi ini maka akan terjadinya gerhana bulannya total. Tapi ketika beradanya tidak di situ, maka akan terjadi gerhana bulan sebagian. Contoh, misalkan berada di daerah ini, daerah penumbra ini, maka nanti akan terjadi gerhana bulannya sebagian, tidak gerhana bulan total. Tapi kalau berada di daerah yang ini, maka akan terjadi gerhana bulan total. Ada 3 jenis gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan total terjadi jika bulan berada tepat di daerah umbra atau bayangan inti bumi. Akibatnya seluruh bagian bulan tampak gelap karena tertutup penuh oleh bayangan bumi. Gerhana bulan sebagian terjadi jika bulan terletak di antara daerah umbra dan penumbra bumi. Jika seluruh bagian bulan berada di daerah penumbra bumi, terjadi gerhana bulan penumbra yang menjadikan permukaan bulan terlihat samar. Apakah aman melihat gerhana bulan secara langsung? Jawabannya ya. Gerhana bulan dapat dilihat disaksikan secara langsung dengan mata terbuka. Pantulan sinar matahari dari bulan tidak berbahaya bagi mata. Berbeda halnya gerhana matahari yang harus dilihat dengan alat khusus, seperti kacamata dan teropong khusus. Namun, agar dapat menikmati peristiwa gerhana bulan dengan jelas, kamu sebaiknya menggunakan alat teropong atau teleskop. Gerhana bulan terjadi pada malam hari,
dan saat bulan purnama. Namun, tidak setiap bulan purnama terjadi gerhana bulan. Gerhana bulan dapat terjadi sekali atau maksimal 7 kali dalam 1 tahun. Ini dalam 1 tahun itu maksimal terjadi 7 kali, namun bisa terjadi hanya 1 kali saja. Itu dihitung berdasarkan apa? Berdasarkan ya perputaran tadi, rotasi dan revolusi bulan. Yang berikutnya, kita bisa lihat halaman 82 yang B, menemukan kata kunci dalam bacaan. Kata kunci itu kalau dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan keyword. Kata kunci atau keyword merupakan kata atau frasa yang dianggap penting dalam sebuah bacaan. Kata kunci dapat mewakili informasi penting atau isi bacaan. Kata kunci menjadi tema atau suatu bacaan. Bedakan antara frasa dan kata. Misalkan, kalau kita menyebut muda, mudi, itu ada 2 kata. Tapi kalau, atau gini, gotong royong, itu ada 2 kata. Tapi itu sebenarnya satu frasa, yaitu gotong royong. Kalau kita amati penulisannya begini kan. Gotong royong. Ini kan 2 kata, seolah-olah 2 kata. Ini sama ini. Tapi kalau kamu hanya baca gotong saja, menuliskan gotong saja, maka ya tidak hanya akan muncul sebuah kata gotong, yang maknanya kita tidak jelas. Royong juga sama, nggak jelas. Tapi ketika 2 kata ini digabung menjadi satu, ini satu frasa, disebut satu frasa, menjadi gotong royong, maka akan menjadi kalimat yang jelas. Jadi itu bedanya antara kata dan frasa. Kamu dapat menemukan kata kunci dengan membaca intensif atau secara mendalam. Dengan memahami isi bacaan dengan baik akan memudahkan menemukan kata kunci. Bacalah bacaan berikut dengan teknik membaca intensif. Gerhana bulan penumbra. Kita baca ya. Lapan Republik Indonesia mengumumkan bahwa 6 Juni 2020 dini hari akan terjadi gerhana bulan penumbra. Kontak awal terjadi pada pukul 00.45.50 waktu Indonesia bagian Barat dan berakhir pada pukul 4.03 waktu Indonesia Barat. Puncak gerhana terjadi pada pukul 02.26.14 waktu Indonesia Barat. Gerhana bulan penumbra ini tidak membuat bulan menghilang. Bulan hanya akan meredup karena terhalang bayangan gelap. Hal ini karena saat matahari, bumi, dan bulan berada di garis lurus, terbentuk 2 kerucut bayangan bumi. Bayangan pada kerucut terluar adalah bayangan penumbra. Pada bayangan penumbra, bumi menghalangi sebagian cahaya matahari mencapai bulan. Pada bayangan inilah gerhana bulan yang terjadi di Indonesia pada 6 Juni 2020. Pada 6 Juni 2020, sebagian permukaan bulan akan berada di dalam kerucut penumbra bumi. Oleh karena itu, permukaan bulan yang berada dalam penumbra bumi akan tampak seperti terhalang bayangan gelap. Sisa permukaan bulan yang tidak berada dalam penumbra bumi akan tetap menerima cahaya matahari secara langsung. Hal tersebut membuat bulan tampak lebih redup dari biasanya. Itu tadi gerhana bulan penumbra. Saya lanjutkan. Yang C, ada rancangan karya embalase. Reklame adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan mengenai suatu barang, jasa, program, dan kegiatan lainnya. Reklame memadukan tulisan dan gambar untuk mengkomunikasikan pesan melalui media visual. Reklame dibuat menarik agar orang memiliki ketertarikan untuk membaca reklame tersebut. Contoh karya reklame adalah embalase. Embalase merupakan jenis reklame visual
yang disampaikan melalui kemasan suatu produk dengan cara diperjualbelikan. Kemasan pada produk tersebut memiliki dua fungsi. Pertama, kemasan fungsi untuk membungkus atau pelindung produk tersebut. Kedua, kemasan berfungsi sebagai daya tarik untuk mempromosikan produk tersebut kepada konsumen. Kemasan harus dibuat berkualitas dan menarik sebagai daya tarik konsumen. Bagaimana cara membuat kemasan produk yang berkualitas dan menarik? Cara membuat kemasan produk yang berkualitas dan menarik adalah yang pertama, memilih produk yang tepat untuk dijual. Yang kedua, memilih bahan kemasan yang sesuai dengan produk yang dijual. Bahan kemasan yang baik adalah bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, memilih bentuk kemasan yang sesuai dengan produk. Dapatkah kamu membuat embalase yang menarik? Sebelumnya, perhatikan contoh rancangan karya embalase berikut. Ada rancangan karya embalase, produknya biji apa ini? Pakcoy. Biji pakcoy. Biji pakcoy dikemas ke dalam kantong plastik. Bahannya karton tipis. Alat untuk membuat kemasan adalah pensil, penghapus, spidol, penggaris, gunting, perporter, lem kertas, terus tali rami. Rancangan karya embalase merupakan gambaran karya embalase yang akan dibuat. Isi rancangan karya embalase pada gambar adalah jual produk, bahan, alat, dan bentuk kemasan. Rancangan karya juga mempermudah langkah pembuatan karya selanjutnya agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan. Saya akan melihatkan contoh karya embalase. Saya stop dulu share screen-nya. Oke, ini bisa dilihat ya. Ini contoh karya embalase. Astor. Ini gambaran sendiri loh. Ini gambar ini. Digambar maksudnya. Tapi sekarang sudah sangat modern. Membuatnya tidak harus digambar. Bisa kalian desain menggunakan apa namanya? Laptop, bisa banyak sekali lah. Itu tadi ya, contoh karya embalase. Jadi membuat kemasan produk sangat banyak sekali bentuk, model, dan bagaimana cara membuatnya tadi. Itu merupakan bagian dari karya seni, tapi memiliki nilai fungsi. Bukan hanya karya seni murni, tapi dia memiliki nilai fungsi. Hari ini yang sudah kita pelajari tadi, yang pertama terkait dengan bagaimana kita bahas tentang gerhana bulan. Terus yang kedua, kita menemukan kata kunci suatu bacaan. Yang ketiga, rancangan karya embalase. Sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Nandu, ada yang ditanyakan, Du? Tidak. Tidak ada. Oke, saya cek dulu jadwalnya. Ada. Enggak, saya akan cek jadwal dulu. Cek apa lagi? Itu Pak Abdus ya Pak ya? Kenapa? Hari ini ada 2 mata pelajaran, yaitu sama yang satunya lagi ada matematika.
Ada sama matematika dulu. Tuh, Matematika. matematika. Masih ada file bukunya matematika? Matematika. Matematika yang mana, Pak? File bukunya sudah saya Nggak kirim ada, loh. Pak. Buat adalah. Ya, saya sudah screenshot. File yang itu, yang di grup. Di grup. Kirimin lagi aja, Pak. Wah, dikirimin lagi. Sebentar. White. Kirimin lagi, Pak. Masih proses opening, membuka. Pembukaan. Itu sudah paling itu, Pak. Apa itu? Apa? Sudah apa? Apa itu paling belakang, paling atas sendiri, Pak. Filenya paling atas sendiri, Pak. Filenya. Enggak loh. Perasaan ya. Iya kok. Matematika kan. Terus sampai paling atas lah. Nggak ada. Dani, Ya, nggak apa-apa. itu saya kirim lagi di grup. Mau tak cariin, Pak. Nah, Kemarin itu sampai halaman berapa ya? halaman 100, Pak. Halaman 100 lebih, Pak. Iya, Cat. Ini sudah. Bawah, iya, Pak. Kemarin statistika ini Paling sudah. bawah sendiri, Pak. Ini sudah ya. Sudah. Sudah. Juga sudah. Halaman 100, Pak. 100. Ini 120. Oh iya, Pak. Ini loh, Pak. Halaman 107, Pak. Ya materinya ini kan materi terakhir. Materinya sama-sama aja, Pak. Ada bedanya, Pak. Bukan sama-sama ya, memang materinya ini loh. Nando. Oke. Ini kita bahas ini sebentar. Ini dijadikan untuk PR ya kalau tidak salah. Pernah ya? Nah, ini. Sudah itu. 113. Ini kita bahas ini. Menafsirkan data dengan mengamati diagram batang atau diagram lingkaran, kamu dapat memperoleh informasi. Nah, ini untuk mencari informasi dari sebuah data. Ini sangat gampang. Berapa banyak siswa yang tinggi badannya 127? Nggak cek, 10 siswa, gitu ya. Yang ini masih gampang sekali. Oke, saya akan bahas ini. Diagram lingkaran. Enggak muncul. Diagram lingkaran. Coba perhatikan. Contoh, data jenis hewan ternak yang dipelihara oleh 60 peternak di desa Parangtritis disajikan dalam diagram lingkaran sebagai berikut. Totalnya ada berapa peternak? Ada berapa peternak Richard? Ada 60 ya.
Lalu sapi Apa, Pak? di situ 60 derajat. Kambing berapa? 90. Itiknya berapa? 60. Iya. Ayam 150. 150. kalau di total semuanya berapa derajat? Totalnya 60 tambah 90 tambah 60 tambah 150. Berapa derajat? Sebentar, Pak, sebentar. Sabar. 60 tambah 90 tambah 60 tambah 150. Berapa derajat? 360 derajat, Pak. Oke, betul. Jadi 360 derajat. 360 Lalu ketika derajat. kita ingin menentukan berapa banyaknya peternak yang memelihara ayam, ayamnya ada berapa? Ayamnya 150 150. per totalnya itu. Totalnya ada 360 derajat. Derajat. Dikali 60. 10. Tanya bagaimana? Yang gampang coret-coret aja. Ini maunya saya coret. Maunya saya coret. Kan tinggal 15 bagi 36. Ini saya coret dengan ini. 36-nya jadi 6. Ini jadi 1, 0, 10 kan. Terus ini jadi 6 kan tadi. Ini 15 saya coret dengan ini. 15-nya ini dibagi 3 sama dengan 5. 15 bagi 3 sama dengan 2. 2 saya coret dengan 10, ini 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi banyaknya ada 25 peternak. Nah, lalu banyak peternak yang memelihara, ini benar kan 25 peternak? Banyak peternak yang memelihara kambing. Kambing tadi ada berapa? Kambingnya 90. Berarti ya 90 derajat per 360 derajat kali 60. Coret aja sama ini, bagi 60. 1 bagi 60, 6. 90 bagi 6 sama dengan 15 peternak. Dan seterusnya. Ini kalau menggunakan derajat. Lalu kalau menggunakan bukan derajat, yang bisa lain apa? Kalau diagramnya lingkaran. Selain derajat bisa menggunakan persen. Selain derajat bisa menggunakan persen. Ini kira-kira paham apa enggak? Saya tidak membahas panjang-panjang, ini aja. Silakan kalau mau di-screenshot. Paham. Kalau mau di-screenshot, silakan di-screenshot dulu. Setelah ini saya akan ketikkan soal. Saya kirimkan ke grup. Tuh, soal. Sudah di-screenshot? Soal. Sudah, Pak Dani. Udah, Pak, udah. Dani. Saya lanjutkan soalnya, saya tulis di sini. Udah, Pak. Saya membuat soal diagram lingkaran. Di grup aja, Pak. Di sini aja, nanti saya share di grup. Ya. Terus. Susah enggak, Pak, soalnya, Pak? Gampang. Gampang kayak anak TK ya. Oh. Itu kok gak seimbang, Pak? Ya memang dibuat nggak seimbang loh, Yang satunya besar, yang satunya kecil. Emang kayak gini, Cat. Desa aku. Kalau yang besar itu berarti angkanya besar.
Oh, Pinter ngono ngono lho, ta. Nduk, pinter Nduk. Mangane aja kasih ke bunga, Cat. Oke. Aku wong desa kok. Aku wong desa. Berarti di screenshot ya, Pak? Iya, nanti di screenshot. Pak, screenshot sekarang aja, Pak. Nah, tuh. PNS. PNS. Bapak, ini apa, Pak? Nelanggan. Apa? Nelayan bukan nelagan. Ini, Pak, yang nelanggan itu apa, Pak? Nelayan. Nelayan. Iya, kok ada di G ya? Nelayan. Nelayan, Andu. Ini kan? Nggak tahu. Iya, tahu. Aku aja nggak tahu. Iya. Nelayan. Nelayan. PNS. PNS itu apa, Pak? Pegawai negeri sipil. Oh. Sudah, Pak. Satu aja, Pak. Iya. Iya, satu soal. Tapi susah. Satu soal tapi susah. Berikut data pekerja orang tua siswa dari siswa titik-titik A. Banyak orang tua siswa. B. Evan kok keluar, Pak? Nggak tahu. Berikut yang orang tua siswa, banyak orang tua yang bekerja sebagai dagang. Itu PNS. Gimana tuh? Ah, Nggak apa-apa. Aku nyeluk Nandu koncoku kok. apa sih orang dewe? Sudah, silakan di screenshot PR-nya matematika. Oke. Oke, Pak. Bentar, Pak. Sabar. Udah selesai, Pak. Sudah selesai, Pak. Alah. Oke. Sudah selesai? Live meeting. Sudah, Pak. Oke, silakan di screenshot ya. Pak, nanti saya ke sekolahan, Pak. Loh, kenapa? Gak apa-apa. Nyari Pak Dhani Saya aja. kena selanjut. Ya sudah, silakan Do, dipimpin doa Do. Pak Dhani. Do, silakan dipimpin doa Do. Siap. Teman-teman, kita berdoa. Teman-teman, Tuhan Yesus, mari kita kita- sudah selesai pelajaran hari ini. Dan bila mereka kepandaian dan rezeki berlimpah, dan yang hari ini tidak masuk, besok bila mereka masuk ya Tuhan Yesus, di Zoom, amin.
Ah, Baik, terima kasih. Selamat siang. See you. sama-